Halo Sobat Alki, di mana berada? Berjumpa lagi bersama saya, Bung Farhanun, dalam Karam, kajian ringan online menginspirasi. Insya Allah, Robi Sohi Sardi Wasir Anwar Ini kita akan bersama hari ini bersama Ustadz Salah, yaitu dengan tema, aduh, apalagi, lupa lagi temanya, takar, apa? Takar cintamu dengan kadar ketaatan, gitu ya. Jadi, seperti apa sih, gitu ya, tentang tema ini? Langsung saja, mangga dipersilahkan kepada Ustadz Salah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim tentu memiliki harapan terbesar dalam hidupnya, yaitu menjadi hamba yang dicintai Allah. Namun muncul sebuah pertanyaan, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita? Dan kita ada pertanyaan, apakah Allah sudah mencintai kita atau belum? Kalau dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau mencintai Allah, ikuti aku. Nah, itu kalau kita mencintai. Kalau kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah hal yang gaib. Kita tidak bisa memastikannya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah tanda yang bisa menjadi bahan muhasabah. Beliau bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut, thumma yaqbiduhu alaih." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan memakainya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah memakainya? Beliau menjawab, Allah memberinya taufik untuk melakukan amal solih sebelum wafat. Kemudian Allah mewafatkannya di atas amal soleh tersebut. Masya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bahwa tanda kebaikan itu adalah banyaknya harta, luasnya rezeki, tingginya jabatan, atau panjangnya umur. Namun tanda itu adalah Allah memberikan taufik untuk beramal solih. Karena itu ketika kita dimudahkan bangun sholat subuh berjamaah, ringan membaca Al-Quran, senang bersedekah, gemar menghadiri majelis ilmu, atau mudah membantu sesama, jangan pernah merasa bahwa semua itu murni hasil kemampuan kita. Semua itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini berkata, fa inna allaha idha arada bi'abdihi khairan waffaqahu lil'amali salihi qabla mautihi thumma yaqbidu alaihi. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, dia akan memberinya taufik untuk melakukan amal salih sebelum kematiannya, lalu mewafatkannya di atas amal tersebut. Artinya, ukuran yang seharusnya kita lihat bukanlah seberapa sukses dunia kita, tetapi apakah Allah masih membukakan pintu-pintu ketaatan bagi kita. Teman-teman, lalu bagaimana jika hari ini kita merasa berat beribadah? Sholat mulai malas, tilawah mulai berkurang, doa terasa hambar, hati mudah lalai. Apakah itu berarti Allah tidak mencintai kita? Jawabannya sih tidak boleh langsung juga menyampaikan demikian. Namun yang benar, kita takut jangan-jangan kita sedang kehilangan taufik. Nah itu jadi bukan menyimpulkan bahwa ketika kita sedang maksiat, sedang kurang taat, kita sedang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai bentuk muhasabah, kita perlu menghadirkan rasa takut jangan-jangan kita sedang kehilangan taufik
lalu segera kembali kepada Allah dengan taubat dan doa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, min alamati anna Allah arada bil 'abdi khairan an yuwaffiqahu lil 'amali shalih. Di antara tanda Allah menghendaki kebaikan diri seorang hamba adalah Allah memberinya taufik untuk melakukan amal soleh. Masya Allah ya. Jadi kita tuh dimudahkan untuk amal soleh. Mudah-mudahan itu tanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Karena itu, ketika kita merasa mulai sulit taat, jangan sibuk bertanya apakah Allah masih mencintaiku. Tetapi bertanyalah, ya Allah, dosa apa yang menghalangiku dari taufikmu? Dan bagaimana agar engkau membukakan kembali pintu ketaatan untukku? Inilah sikap seorang mukmin. Ia tidak boleh berputus asa, tetapi juga tidak merasa aman. Ia selalu berharap rahmat Allah sekaligus taat kehilangan taufiknya. Maka doa yang seharusnya sering kita baca adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan setiap kemudahan dalam beribadah sebagai alasan untuk semakin bersyukur, bukan semakin bangga. Dan ketika kita merasa berat beramal, jangan berputus asa, tetapi segeralah mengetuk pintu Allah dengan istighfar dan taubat dan doa. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk istiqomah dalam amal solih, menerima amal-amal kita, serta mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan menjadi pengingat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz Salah atas karom hari ini. Nah, jadi semoga Sobat Alki dimanapun berada, jadi semoga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudahan-kemudahan dalam beribadah itu bukan untuk dibanggakan tapi untuk disyukuri. Dan ketika sulit untuk beribadah ada kesulitan, maka cepat-cepatlah bersegera untuk bertaubat dan meminta taufik Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini, insya Allah esok hari kita akan bertemu lagi di Karom, kajian ringan online menginspirasi bersama Ustazah Lana Salikah dengan tema separuh waktu. Seperti itu. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bung Farhanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.